Selamat malam. Wacana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Palestina korban perang Israel-Hamas di Gaza memicu kontroversi. Sebagian menilai ini adalah naik levelnya partisipasi Indonesia di konflik Palestina, namun sebagian justru menilai hal ini justru blunder. Saya Diana Valencia, inilah CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Hujan deras sejak Jumat siang mengakibatkan banjir bandang di sejumlah desa di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebuah minibus berisi satu keluarga bertabrakan dengan kereta api Minangkabau Express di Kabupaten Padang Pariaman. Akibatnya minibus terseret sejauh 10 meter dan 3 orang luka berat. Sementara itu di tol Pemalang Batang, sebuah mobil yang melaju dengan melawan arah sejauh 13 km bertabrakan dengan bis dan akibatnya 1 orang tewas dan 1 orang luka berat. Pencurian sepeda motor trail senilai puluhan juta rupiah di kantor desa Sukaharja, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku terbilang nekat lantaran beraksi di tengah anak-anak yang sedang bermain. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pelaku pencurian lintas kabupaten berhasil ditangkap. Pelaku tercatat telah menggondol sedikitnya 100 tabung LPG berukuran 3 kg dari sejumlah toko. Informasi lainnya, puluhan warga Purwakarta, Jawa Barat menggerebek ibu rumah tangga pelaku penipuan arisan dan investasi bodong. Warga geram karena pelaku menipu ratusan orang dengan kerugian 1 miliar lebih. Sebuah gerai es krim di salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur viral lantaran diduga menjual es krim yang mengandung alkohol dengan kadar tinggi. Ironisnya es krim tersebut juga banyak dikonsumsi oleh anak di bawah umur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Isu perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memasuki babak baru. Perempuan yang mengaku mempunyai anak dari Ridwan Kamil ini akhirnya muncul ke publik dan meminta pertanggungjawaban secara hukum. Di hari yang sama, akun Instagram Ridwan Kamil sempat diretas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal tudingan ijazah palsu setelah muncul seruan aksi di media sosial yang akan menandatangani ataupun mendatangi kampus UGM dan kediaman Jokowi di Solo. Pihak Jokowi pun mempertimbangkan proses hukum penyebar kabar tentang dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 tersangka dalam kasus jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara dengan PT Inti Alasindo Energi tahun 2016-2019. Artis senior Titiek Puspa tutup usia pada Kamis sore di Jakarta. Kepergian Titiek Puspa yang juga kerap disapa Eyang Titi ini meninggalkan duka mendalam tak hanya bagi keluarga tetapi juga para penggemar. Sejumlah penggemar pun datang ke makam untuk mendoakan almarhumah. Presiden Prabowo Subianto hadir di Antalya Diplomacy Forum pada Jumat 11 April 2025 dan dalam forum ini Prabowo menjelaskan soal bantuan Indonesia yang hendak mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Ia menyebut meski Indonesia letak geografisnya jauh dari Timur Tengah, warga Indonesia banyak yang berempati terhadap serangan di Gaza dan sekitarnya. Hal ini pun mendorongnya untuk lebih aktif memberikan bantuan kepada warga Gaza. Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza yang saat ini menghadapi genosida Israel. Namun rencana itu ditolak Majelis Ulama Indonesia. Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat memperingatkan dampak kumulatif dari kematian, kehancuran, pengungsian, dan penolakan terhadap akses kebutuhan dasar di Gaza semakin mengancam eksistensi atau keberadaan warga Palestina sebagai sebuah kelompok. Sebelum memulai lawatannya ke 5 negara, Presiden Prabowo mengungkapkan siap mengangkut pengungsi Palestina untuk sementara waktu sepanjang disetujui semua pihak. Namun hal ini memantik diskusi publik karena dinilai sama dengan merelokasi warga Palestina dari wilayahnya seperti yang diinginkan Amerika Serikat dan Israel. Kita akan membahasnya dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Syah Sumirat atau yang akrab kami sapa Pak Roy, dan kami tengah mencoba untuk menghubungi pengamat Timur Tengah sekaligus penasihat Indonesian Society for Middle East Studies atau ISME Smith Al-Hadar. Namun kita akan berdialog dengan Pak Roy terlebih dahulu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di hadapan ketua dan anggota parlemen Turki di ruang plenary Gedung Parlemen Turki Ankara pada Kamis kemarin. Terima kasih Anda masih bersama kami. Harga emas terus meroket pada hari ini. Sabtu 12 April harga emas Antam dijual hampir menyentuh 2 juta rupiah per gram. Naiknya harga emas yang terjadi terus-menerus menjadikan warga berlomba ingin mendapat keuntungan. Mereka pun menyerbu tempat penjualan emas murni termasuk kantor Pegadaian Slawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Sejumlah toko emas kebanjiran pembeli lantaran harga emas antam terus merangkak naik. Per Sabtu 12 April, harga logam mulia tembus 1,9 juta rupiah per 1 gram. Lantas seperti apa animo pembeli dan berikut liputannya untuk Anda. Ke informasi lainnya, pemerintah sudah memetakan sejumlah negara mitra dagang Indonesia yang dibidik sebagai alternatif tujuan ekspor untuk mengurangi ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat. Untungnya Indonesia aktif bergabung dalam kerjasama perdagangan internasional sehingga akan memaksimalkan upaya diversifikasi ekspor ke pasar Uni Eropa, Asia, dan negara BRICS. Lalu produk apa saja yang berpeluang diekspor ke pasar North Amerika? Berikut laporannya untuk Anda. Jumat 11 April merupakan hari terakhir pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Menurut KPK terdapat 416.700 pejabat negara atau wajib lapor yang tercatat. Namun hingga kini masih ada lebih dari 16.800 penyelenggara negara dan wajib lapor yang belum melaporkan hartanya. Musim Haji 2025 tinggal menghitung hari. Di beberapa daerah sudah dimulai prosesi manasik atau pelatihan ibadah haji. Salah satunya di Kota Pahlawan, Surabaya. Otoritas Penerbangan Federal dan Dewan Keselamatan Transportasi Amerika Serikat tengah menyelidiki penyebab kecelakaan mematikan di Florida. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam terjadi 2 kecelakaan fatal di Amerika Serikat. Jurnalis CNN Colin Jeffrey memiliki informasi selengkapnya untuk Anda. 2 pesawat jet American Airlines bertabrakan di Bandara Nasional Reagan. 7 anggota Kongres Amerika Serikat berada di dalam pesawat saat kecelakaan terjadi. Jurnalis CNN Tom Rusi memiliki informasinya untuk Anda.